Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kelarutan, ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Apa sih ion senama? Terus gimana sih pengaruhnya terhadap kelarutan? Kita lihat sama-sama. Nah, di sini ion senama itu sendiri merupakan salah satu bahan endapan. Jadi maksudnya kalau ion senama itu adalah ion yang dia berada di senyawa yang berbeda tapi ionnya itu jenisnya sama. Gitu. Di sini kalau contohnya kita lihat di situ ada NaCl dengan PbCl2. NaCl itu kalau misalnya kita ionisasi akan menghasilkan Na positif ditambah Cl negatif, kan gitu. Ya kan, kemudian PbCl2 itu kalau kita ionisasi, ingat ya, kalau diionisasi itu jadi Pb2 positif ditambah 2 Cl negatif. Nah, di sini kan sama-sama ada ion Cl negatif ya. Nah, ion Cl negatif inilah yang disebut dengan ion senama, kayak gitu ya. Jadi ion senama itu adalah ion yang jenisnya sama tapi berada di senyawa yang berbeda. Itulah dia ion senama, ya. Nah, untuk ion senama sendiri gimana sih pengaruhnya terhadap larutan, terhadap kelarutan gitu. Nah, biasanya setiap senyawa atau setiap larutan ini kan punya kelarutannya sendiri ya. Kemarin kita udah belajar, ya kan? Nah, kalau misalnya suatu senyawa atau suatu larutan yang udah memiliki kelarutan tadi ini ditambahkan dengan ion senama ya, dengan senyawa yang memiliki ion senama, maka kelarutannya ini biasanya akan menjadi lebih kecil. Artinya apa? Kalau misalnya kelarutannya lebih kecil berarti lebih mudah mengendap lah si larutan tadi atau lebih sulit dia untuk larut gitu. Jadi pengaruh ion senama terhadap kelarutan adalah ion senama ini dapat memperkecil kelarutan dari suatu senyawa, ya. Jadi kalau misalnya ion senama ditambahkan, ini kelarutan suatu endapan atau larutan ini dia akan berkurang kayak gitu. Oke? Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Yang pertama, kita disuruh menghitung kelarutan AgCl dalam air, ya. AgCl dalam air. Kemudian juga kelarutan AgCl di dalam AgNO3. Nah, jadi ada dua. Yang pertama kelarutannya dalam air seperti biasa, ya. Kemudian kelarutannya di dalam AgNO3. Kalau yang di dalam air itu ya cara nyarinya kayak biasa aja gitu. Nah, kalau misalnya kita cari di sini KSP-nya udah diketahui ya, di mana KSP AgCl itu sendiri 1,6 dikali 10 pangkat min 10 ya. Kemudian yang kedua itu kelarutan si AgCl di dalam AgNO3 dengan konsentrasi 6,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Itu konsentrasi dari AgNO3-nya, ya. Nah, kita lihat di sini untuk kelarutan dalam air seperti biasa ya, kita ionisasi dulu AgCl-nya. Ya kan? Kita ionisasi dulu. AgCl di sini kalau kita ionisasi akan menghasilkan Ag positif ditambah Cl negatif. Seperti biasa kalau misalnya AgCl-nya kelarutannya kita misalkan sebesar S, ya kan, maka Ag-nya karena koefisiennya sama-sama satu semua ya, maka Ag-nya juga S dan Cl-nya juga S. Maka ingat KSP itu hasil kali dari konsentrasi ion-ion dalam senyawa. Maka KSP AgCl itu adalah konsentrasi dari Ag positif, pangkat koefisiennya 1, tetap 1 ya, kemudian dikali dengan konsentrasi Cl negatif, sama pangkat 1 juga. Tadi konsentrasi Ag-nya itu S, konsentrasi Cl-nya juga S, maka S dikali S adalah S kuadrat. Maka tadi KSP-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 10 ya kan, sama dengan S kuadrat. Maka kalau kita mau cari S-nya ini kan tinggal diakarkan ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 10 itu kita akarkan,
hasil dari akar 1,6 itu adalah 1,26 ya. Kemudian akar dari 10 pangkat min 10, ingat bilangan berpangkat kemudian diakarkan, pangkatnya dibagi 2 ya. Jadi 10 pangkat min 5. Maka kelarutan AgCl di dalam air murni itu adalah sebesar 1,26 dikali 10 pangkat min 5 molar ya, seperti yang kemarin udah kita pelajari. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kelarutan si AgCl tadi di dalam AgNO3. Kira-kira gimana? Nah, AgCl itu kan tadi kalau kita ionisasi menghasilkan Ag positif ditambah Cl negatif, ya kan? Sedangkan AgNO3 itu kalau kita ionisasi menghasilkan Ag positif ditambah NO3 negatif. Nah, di sini sama-sama ada Ag, ya kan? Sama-sama ada Ag. Maka di sini Ag-nya itu memiliki ion senama, ya kan, merupakan ion senama lah si Ag-nya di dalam AgCl dan AgNO3. Nah, tadi yang ditanya itu kan kelarutan dari si AgCl di dalam air. Tadi kelarutan itu kita lambangkan untuk AgCl itu S ya kan? Kemudian Ag-nya berarti S juga, kemudian Cl-nya S juga. Nah, untuk konsentrasinya kan Ksp tadi seperti biasa ya, konsentrasi ion-ionnya berarti konsentrasi dari Ag positif dikali konsentrasi Cl negatif. Nah, Ag-nya masalahnya di sini kan dia udah dicampurkan dengan AgNO3, yang dimana AgNO3-nya ini juga memiliki ion Ag. Nah, konsentrasi Ag positif ini jadinya ada 2, maka kita jumlahkanlah konsentrasinya. S-nya itu tadi sebesar, tadi kita udah dapet ya, S-nya itu kan dia cukup kecil tadi kalau untuk si AgCl yang di dalam air, ya kan, yaitu tadi 1,26 kali 10 pangkat min 5 ditambah dengan konsentrasi dari Ag di dalam AgNO3. Nah, konsentrasi Ag di dalam AgNO3 itu kan tadi 6,5 kali 10 pangkat min 3. Kalau misalnya lah kita jumlahkan si 1,26 dikali 10 pangkat min 5 ditambah 6,5 kali 10 pangkat min 3. Ini yang 1,26 kali 10 pangkat min 5-nya ini kan terlalu kecil nilainya, ya kan? Nah, karena dia terlalu kecil, maka nilai S-nya yang 1,26 kali 10 pangkat min 5 tadi ini diabaikan gitu. Jadi konsentrasi Ag positifnya di sini ini hanya dianggap 6,5 kali 10 pangkat min 3 aja, atau diambil dari yang konsentrasi Ag positif di dalam AgNO3-nya, bukan yang di dalam AgCl-nya. Ya, untuk konsentrasi Cl negatif ini ya tetap S gitu, karena kan nggak ada ion senamanya di situ. Jadi yang berubah konsentrasinya itu hanya konsentrasi dari ion senamanya aja ya. Maka di sini untuk rumus Ksp AgCl ini kan tetap ya konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi Cl negatif. Ksp-nya tadi 1,6 kali 10 pangkat min 10. Untuk konsentrasi Ag-nya tadi jadi berubah, ya kan? Jadi berubah 6,5 kali 10 pangkat min 3 jadinya. Ini dia. Oke, dikali konsentrasi Cl negatif, Cl negatifnya S ya. Jadi 6,5 kali 10 pangkat min 3. Ini. Nah, kemudian S-nya, ini kan yang kita cari S, berarti 6,5-nya ini kan dipindah ruaskan ya. Ya kan, kita pindahkan ke sini. Ini hasilnya jadi S sama dengan 1,6 dibagi 6,5 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau misalnya kita ubah, ini jadi 1,6 dibagi 65 kali 10 pangkat min 4, maka ini hasilnya ya 0,025 dikali 10 pangkat min 6. Atau kalau misalnya kita mau buat komanya hanya satu angka di depan koma ya, berarti ini komanya pindah 2 kali pindah ya, di belakang 0 dan di belakang 2, berarti dia berubah jadi 2,5. Kalau misalnya kita mau buat dalam bentuk 2,5 ya, 2,5 dikali 10 pangkat min 8. Nah, kalau kita bandingkan dengan kelarutan yang awal, tadi kelarutan awalnya di dalam air itu 1,26 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan setelah dia dilarutkan ke dalam AgNO3, kelarutannya ini berubah jadi lebih kecil, yaitu 0,025 kali 10 pangkat min 6 atau 2,5 kali 10 pangkat min 8. Kan lebih kecil ya dari kelarutan mula-mulanya, ya kan? Maka terbukti kalau misalnya ion senama ini dapat memperkecil kelarutan.
gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.